Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kita akhiri rangkaian mata kuliah kita dengan topik evaluasi pesan humas. Oke, ini ditujukan untuk menilai gitu ya pesan-pesan yang sudah kita kita sampaikan kepada publik itu seperti apa. Nah, jenjang evaluasinya itu ada 4. Yang pertama input, output, outgrowth, dan terakhir outcome ya. Jadi input itu bagaimana pesan dirancang atau didesain, apakah sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai gitu ya. Evaluasi input ini penting sekali karena kalau ternyata hasil dari evaluasi ini belum memuaskan, program atau pesan yang akan kita sampaikan jangan dulu dilakukan gitu ya. Jadi pesan ini sendiri harus dirancang dulu, didesain message-nya apa, channel-nya apa, apakah cocok dengan target audiens yang akan dituju, kemasannya bagaimana gitu ya. Itu sesuaikah dengan tujuan yang ingin dicapai, apakah untuk membuat awareness, meningkatkan citra, atau bahkan mengatasi suatu krisis gitu. Jadi fungsi sebuah pesan disampaikan itu pastikan dulu, kemudian baru message-nya apa, channel-nya apa, bentuknya seperti apa, itu apakah sudah cocok kira-kira sorry, apakah itu sudah baik gitu ya. Jadi hasil evaluasi inputnya ini sudah baikkah? Kalau sudah, baru kita bisa melangkah ke program selanjutnya, maksudnya ke action selanjutnya ya dalam rangka penyampaian pesan ini gitu. Oke, katakan sudah bagus evaluasi inputnya, kemudian disampaikan kepada khalayak, kepada audiens. Kita lakukan evaluasi output ya, berapa kali pesan-pesan itu dimuat, berapa kali muncul di sosial media misalnya, atau kalau kita adakan konferensi pers, berapa banyak pesan itu dimuat oleh media, bagaimana tone-nya ya seperti itu. Jadi um, outputnya, kalau event juga bisa, misalnya berapa banyak event yang kita um, berapa banyak audiens yang datang ke event kita gitu ya. Tapi kalau ini dalam rangka penulisan naskah, ya berapa banyak naskah itu muncul di media kita gitu ya. Kemudian termasuk juga seberapa banyak um, dibaca gitu ya. Dibaca kalau di media sosial itu ada viewersnya ya, mungkin kalau di YouTube itu berapa banyak orang melihat video kita ya. Oke, kalau sudah kita lakukan evaluasi outgrowth itu bagaimana penerimaan pesan yang ditangkap oleh audiens kita. Apakah mereka memahami ya, menangkap dan memahami seberapa besar mereka tidak salah tangkap gitu persepsinya, bahkan sampai kepada tingkat kepuasan ini juga bisa dilakukan di tahap ini. Jadi apakah pesan-pesan yang kita sampaikan itu sudah memenuhi kebutuhan audiens, bisa menjawab pertanyaan mereka, apakah lengkap, apakah sudah jelas begitu ya, itu dievaluasi di tahap ini. Dan terakhir, evaluasi outcome itu melihat efek dari pesan, apakah terjadi perubahan pendapat, sikap gitu ya, opini, atau bahkan bisa mengubah perilaku khalayak. Semula tidak melakukan sesuatu, kemudian setelah membaca pesan kita mereka lalu mau melakukan ya. Bahkan kalau di marketing PR kita bisa bantu pemasaran sebelumnya khalayak tidak membeli produk atau jasa kita, setelah melihat artikel kita mereka tertarik dan mau membeli produk atau jasa kita ya. Inilah jenjang-jenjang evaluasi yang kita bisa lakukan untuk menilai efektivitas pesan yang kita tulis. Oke, kita lihat satu persatu ya. Oh ya, ini ada bagan dari
Watson and Noble tahun 2009, input stage, output, impact, dan efek. Kalau dia menyebutnya seperti itu ya, serupa. Jadi input itu ada di tahap planning, preparationnya seperti apa pesannya, kemudian output itu bagaimana pesan itu bisa di publish gitu ya, seberapa banyak dimunculkan, kemudian impact, efek ya, dan sampai ke result. Ini dibedakan. Kalau efek itu di level attitude, motivation. Kalau di result itu di tahap behavior dan action ya. Ada lagi dari McNamara ya, McNamara piramid disebutnya. Ini di level input. Jadi apakah pesan-pesan itu sudah memenuhi keinginan dari bukan memenuhi, apakah sudah sesuai dengan tujuannya begitu ya. Ini tentu kita buat analisa dulu dari situasi seperti apa yang dibutuhkan dan diinginkan oleh khalayak kita, pesannya kemudian kita sampaikan ya. Output, kemudian di sini ada outtake sedikit, dan outcome ya. Ini bagian saja untuk memperjelas level atau tahapan evaluasi yang akan kita lakukan. Baik, untuk menentukan, untuk melakukan evaluasi tentu kita set dulu objektifnya di awal ya, supaya bisa nanti keluar dengan dievaluasi itu ukurannya apa, bagus tidak, jelek, atau jelek buruk, atau bagus atau baik gitu ya. Itu supaya bisa jelas ukurannya, jangan sampai kita bilang, "Oh nggak bagus ya ini pesannya," gitu, ukurannya apa, bagus nggak bagusnya itu apa gitu ya. Jadi, di awal kita tentukan dulu objektifnya supaya bisa menjadi acuan gitu ya. Nah, menentukan objektif atau tujuan sebuah pesan disampaikan itu ada yang disebut dengan metode SMART ya. Ini sebuah singkatan. Jadi ada spesifik, tujuannya itu harus jelas. Pesan itu dilakukan untuk apa? Untuk membantu pemasaran, untuk mendukung suatu campaign gitu ya, misalnya krisis dan sebagainya. Nah, jadi tujuannya harus jelas, tepat, apa nih yang akan dicapai dari naskah yang kita tulis ya. Kemudian measurable, ada ukuran yang jelas secara kuantitatif, misalnya persen atau angka gitu ya, yang memungkinkan evaluasi ini objektif gitu. Um, tidak subjektif ya, tidak hanya kayaknya deh, kira-kira gitu ya, nggak gitu. Jadi kita bisa sebutkan setelah ada artikel di dalam media yang kita sampaikan, tingkat pemahaman audiens meningkat dari sekian menjadi sekian kayak gitu ya. Jadi ada persentase kenaikan misalnya. Oke, jadi measurable. Kemudian achievable, ada sumber daya yang harus tersedia ya supaya tujuan itu bisa tercapai. Ya ada tenaga, dana, waktu, yaitu perlu disiapkan, dan realistis, tujuannya harus masuk akal. Mungkin nggak ya kalau kita buat artikel ini, kita publish di YouTube, di Instagram atau di media yang lain, apakah bisa tercapai tujuan kita gitu ya, itu harus realistik juga gitu. Oke, ini sebagai syarat awal ya, disiapkan. Kemudian R-nya itu ada relevan, jadi tujuannya harus sesuai dengan tugas yang dilaksanakan tentunya. Targeted, harus diarahkan secara tepat. Target audiensnya siapa gitu ya. Kalau kita bilang, oh ini nggak bisa nih, anak-anak nggak mengerti lah ya, memang bukan ditujukan untuk anak-anak gitu ya. Oh ini masyarakat di Indonesia Timur kok jadi malah nggak ngerti ya, malah bingung atau apa, nggak nyampe nih pesannya. Loh lah ya memang ini kan pesannya cuma disampaikan di Jakarta misalnya ya. Jadi target audiensnya itu siapa harus ditetapkan dengan jelas di awal supaya ukurannya benar gitu ya. Kalau dibilang efektif atau tidak efektif, bagus atau tidak bagus capaiannya, apakah sudah sesuai dengan target yang memang dituju gitu ya. Oke, dan time itu rentang waktunya harus jelas. Misalnya, oh ya bagus, terjadi nih perubahan pemahaman di masyarakat kita. Kapan?
ya, sebelum sebelum pesan itu disampaikan atau setelah atau bagaimana gitu ya. Karena itu, rentang waktunya harus jelas. Kita nggak bisa mengklaim, sebuah, perubahan itu akibat dari pesan yang kita sampaikan gitu. Jadi, programnya ya, pesan yang kita sampaikan itu kapan, diukur perubahannya juga sesuai dengan durasi pada saat pesan itu di-publish gitu ya. Oke, baik kita lihat satu persatu. Di sini ada yang pertama evaluasi input. Jadi sekali lagi diukur pada tahap awal pengembangan materi program Humas ya. Jadi ini untuk memastikan kesesuaian, apakah sudah, pesan itu sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Oke. Kalau sampai di inputnya ini salah atau kurang baik, ke belakangnya percuma gitu ya. Jadi, ini merupakan evaluasi yang menjadi gawang begitu. Kalau, hasil evaluasi inputnya kurang baik, lebih baik tidak dilanjutkan dulu gitu, disiapkan dulu, dicari dulu, pesannya, kok kayaknya nih kurang pas nih tulisannya, gimana nih kayaknya nggak lewat media ini deh atau apa gitu ya. Jadi, dibagusin dulu di awal ini, di hasil evaluasi inputnya bagus dulu baru bisa dilanjutkan programnya, oke. Yang kedua evaluasi output, kalau sudah di-publish kita lihat, apa namanya, seberapa, ditayangkan lah gitu ya. Jadi apa yang sesungguhnya sudah, dilakukan oleh humas, berapa banyak, petugas humas itu memperlihatkan kinerjanya. Jadi, eee, ya kayak misalnya YouTube paling gampang, berapa viewersnya gitu ya. Jadi liputan media kalau kita buat konferensi pers ya, jadi jumlah penempatan di media, jumlah orang yang hadir kalau di pameran. Kalau misalnya billboard kita buat, poster atau spanduk itu juga ada tuh yang ngukur, jadi berapa banyak orang yang melihat gitu ya. Saya nggak tahu kalau di Indonesia, di luar itu ada beberapa kayak billboard, ada, mmm apa namanya, poster ya, poster-poster, X-banner lah kalau di sini disebutnya, itu dipasangi satu alat timer gitu ya untuk bukan timer, sorry, counter ya, untuk menghitung berapa orang yang lewat dengan asumsi kalau lewat ya dia dia nengok dan melihat gitu ya. Itu sampai seperti itu bisa kita ukur gitu. Oke, kemudian masih di evaluasi output ini ada contohnya, misalnya banyaknya paparan dengan menghitung, semua media yang memuat berita, kita. Misalnya kita buat, konferensi pers, ada press release ya, itu berapa yang memuat. Jadi kita hitung kalau di media cetak misalnya ya, itu sampai berapa kolom insi, ada berapa foto yang ditampilkan, ditampilkan di berapa media, misalnya media, Kompas, Tempo, apa-apa gitu ya, itu jumlah jumlah sirkulasinya, jumlah oplahnya dari eee, total media itu berapa ya, misalnya, sekian juta gitu ya. Kalau radio juga berapa menit disiarkan di stasiun radio. Kalau di TV juga berapa menit, ada tayangannya di stasiun TV, berapa stasiun TV gitu ya. Nah, radio ini juga dihitung berapa audiensnya, pendengar radio dan berapa, pemirsa, televisi itu ya, ini diangkakan. Nah, lalu dikonversikan kalau dengan, tarif iklan, misalnya memasang iklan membeli space ya, membeli space di media cetak sekian, inci kolom, kemudian sekian menit di radio atau sekian menit commercial break di TV, itu dikonversikan menjadi, rupiah yang dibelanjakan gitu ya, kalau di iklan itu berapa rupiah gitu. Jadi, mmm, bisa dikatakan kinerja, petugas humas itu setara dengan, eee, pembelian, belanja iklan gitu ya disebutnya ya, belanja iklan sekian, juta rupiah gitu. Which is ini sebetulnya free kan, kalau orang PR kita, punya hubungan dekat dengan, eee, awak media, kita buat konferensi pers, mereka, publish tanpa biaya, space gitu ya, kita tidak membeli space. Ini sangat, berbeda dengan teman-teman di iklan yang kalau mau pasang iklan dicetak, di radio, di TV itu, berbayar gitu ya.
Oke, masih di evaluasi media ini kita ingat ada 3 jenis media yang kita bisa punya, own media ini tentu kita, juga ukur lah ya untuk mengukur kinerja, di websitenya sudah tampil atau belum gitu ya, di mobile, juga sudah muncul apa belum, kalau punya blog atau sosial media gitu ya. Ini, diukur untuk lebih kepada melihat, KPI ya, Key Performance Indicator-nya si, petugas, PR. Jadi udah kerja belum sih kira-kira gitu ya. Jadi kalau nggak ada apa-apa di website, nggak ada apa-apa di media ini, media itu, bahkan di own medianya saja ya bisa dipertanyakan kan, ini kerja apa enggak nih orangnya gitu ya. Oke, kemudian yang paid media ini tentu tadi kita bisa, konversikan, apa namanya, mmm, sorry, kalau di yang media media, dengan konferensi pers itu yang earn ya. Kalau yang berbayar misalnya kita memang pasang di Google Ads atau kita pasang di mana ini juga bisa diukur yang paid, yang sharing ini yang mention gitu ya, ada review kalau di sosial media lalu di-share lagi oleh, followers kita misalnya ya. Ini, bisa kita ukur, evaluasi media dibagi menjadi 3 ini. Oke, yang lebih detail lagi kita mengukur atau menganalisa, konten ya, disebut content analysis atau media analysis. Kita lihat seberapa banyak, muncul, kemudian, jumlah barisnya ya, bahkan sampai tone-nya. Jadi tone of coverage-nya berapa yang, wartawan atau media itu mempublish tulisan kita dengan nada negatif ya, kemudian netral atau, positif. Ini juga bisa bisa di bukan bisa, perlu diukur gitu. Apakah kan kita buat press release belum tentu ditulis, as is gitu ya, apa adanya dari press release kita, tentu wartawan itu me-rewrite, menulis ulang. Tapi kadangkala menulis ulangnya itu dengan beberapa tambahan data yang mungkin mereka punya itu, lalu nadanya jadi kurang baik gitu ya, kecenderungannya gitu. Nah itu harus dilihat ya, berapa banyak gitu ya yang ini di, coverage, ke frekuensinya ya, juga dibandingkan dengan kompetitor kita bisa lihat. Kemudian, yang lain-lain ya, di sini ada, film, medium, or large ya, foto-foto juga seperti itu ya. Baik, khusus di online kita bisa punya media analitik yang, tools-nya itu sudah tersedia di masing-masing platform. Kalau kita mau mengukur, eee, kinerja atau hasil dari tulisan kita di website, itu kita bisa pakai website analitik. Kalau sekarang website itu boleh dibilang sebagian besar ya itu menggunakan, Google pencariannya, kita bisa bisa ukur dengan, Google Analytics ya. Ini teknis sekali, tapi kalau ada yang mau mempelajari silakan. Jadi kalau kita punya website, kita bisa ukur dengan, masuk ke sini ya, Google Analytics, nanti dilihat, oh artikel kita itu banyak yang melihat seberapa, apa, lihat ya, dilihat oleh orang, atau bahkan kalau kita punya blog itu bisa dilihat berapa orang yang, komen ya di blog kita dan seterusnya. Begitu pula dengan, media sosial, ini masing-masing punya analisanya sendiri gitu. Kalau kita, company, corporate punya Facebook page ya, itu kita bisa lihat, insight-nya. Kalau kita pasang iklan, itu kita juga bisa lihat hasilnya ya, Facebook Ad Overview. Di Instagram juga begitu. Kalau yang tidak berbayar kita bisa lihat, ya like ya, kemudian mungkin ada yang komen gitu, itu, secara mudah kita lihat. Kalau kita membayar iklan itu bisa melihat, di Instagram Insight ya. Jadi, bisa dengan tiga tiga, kriteria, umur, audiensnya ya, umur, gender, location, sorry tambah 1, 4 itu ada interest-nya. Jadi, sesuai dengan, target audience yang kita set di awal, eee, konten saya di Instagram ini mau saya promote
ditujukan ke siapa gitu ya, yang usianya sekian, gendernya apa, location-nya di mana, kota ya, kalau di ini kota, kemudian interest-nya apa, misalnya di musik atau di fashion, di sport gitu. Dan nanti begitu udah tayang, kita bayar, kita lalu tayang, itu kita bisa lihat insight-nya. Oh ya, ini ternyata dari tampilan Instagram kita sudah dilihat ya, sejauh ini sudah dilihat oleh sekian gitu ya, sekian ribu orang, sekian juta orang, sekian persennya wanita, pria dan sebagainya di kota-kota apa saja gitu ya, itu bisa dipantau ya. Oke, kemudian Twitter dan YouTube itu juga masing-masing punya analitiknya. Jadi semua yang kita lakukan itu harus diukur lah gitu ya. Kalau secara mudah YouTube kita bisa lihat like, komen gitu ya, lalu berapa yang subscribe, berapa yang views ya, ya itu juga. Jadi untuk melihat kinerja atau prestasi lah gitu ya, message yang kita sampaikan itu seberapa diterima oleh audiens gitu. Baik, kalau di YouTube ini mungkin detail banyak ya, ada yang subscribe, view, kemudian ada yang keyword research-nya ya, kita bisa pelajari. Orang itu kalau melihat mencari berita satu artikel itu yang terkait dengan produk kita, misalnya itu pakai keyword apa ya, itu kita bisa bisa analisa juga gitu. Kemudian sekarang yang banyak dilakukan watch time ya, jadi bukan hanya view berapa viewernya, tapi watch time-nya dari satu postingan kita di YouTube misalnya durasi 3 menit, orang cuma ngelihat beberapa detik di awal, tentu percuma atau sayang ya, mungkin belum terlalu bagus. Jadi durasi melihatnya itu juga bisa diukur gitu. Baik, yang ketiga evaluasi outgrowth, ini melihat apakah pesan kita sudah diterima dengan baik atau mereka menaruh perhatian gitu ya. Dan yang penting paham atau tidak gitu. Bisa juga dicek dengan apakah mereka mengingat pesan yang kita sampaikan, dan terakhir apakah puas ya dengan pesan yang kita tayangkan. Jangan-jangan tidak terlalu berguna mungkin, atau tidak terlalu lengkap, atau bahkan mungkin ada kesalahan, atau sudah basi informasinya gitu ya. Ini diukur di evaluasi outgrowth. Nah, ini contoh dari pengukuran outgrowth ya. Kita bisa formulasikan dalam bentuk indeks. Jadi indeks kepuasan terhadap pesan. Apakah helpful? Apakah informasi yang kita sampaikan itu bermanfaat, membantu khalayak gitu. Kemudian clearness, apakah jelas informasinya, timely, jadi segera disampaikan. Jadi orang kalau mau cari info, aduh kok ini mana belum ada infonya gitu ya. Jadi oh ternyata cepet kok, ini udah muncul ya, up to date gitu. Akurasi, ketepatan informasinya, tidak ada kesalahan. Tentu dengan bahasa yang baik ya, dan transparan, candid, transparan, terbuka, tidak ada yang samar, terasa ditutupi gitu ya. Kemudian terakhir thoroughly, kelengkapan informasinya. Kalau kita punya rumus 5W1H itu dipakai saja, jadi tidak menyisakan pertanyaan kepada audiens ya. Ini yang bisa dipakai untuk mengukur kepuasan terhadap pesan kita. Oke. Khusus kepada medianya, kalau kita sekarang apalagi dengan media digital gitu ya, itu banyak juga diperlukan pengukurannya. Misalnya dari tata letak gitu, layoutnya digital ya, kita bisa gunakan berbagai tools itu kan juga sekarang dituntut ya. Kalau layoutnya desain yang nggak bagus, orang juga nggak tertarik untuk melihat gitu. Mulai dari brosur, company profile, bahkan desain postingan di Instagram ya, itu juga diperhatikan yang menarik gitu. Kemudian warna ya, ini juga dilihat apakah bagus, apakah menarik ya, seperti itu. Foto dan ilustrasi, sekarang kita lihat banyak sekali audiens yang lebih menyenangi publikasi PR dalam bentuk visual gitu ya, at least foto, kalau bisa video itu jauh lebih bagus. That's why ke YouTube itu banyak sekali digemari dibanding yang tidak berbentuk video ya. Bukan berarti
percuma, enggak gitu ya, tapi minatnya lebih ke sana gitu. Kemudian user friendly, tentu kalau di digital itu misalnya kita punya website, apakah mudah digunakan, orang mencari informasi itu mudah mencarinya, nggak bingung ini kemana menunya, kemana klik-klik, nggak ketemu gitu ya. Dan tentu kemudahan diakses, terkait dengan, servernya mungkin gitu ya, jangan loading lama gitu, muter aja ini nggak kebuka-buka, websitenya misalnya, oke. Baik, ini untuk indeks kepuasan ya. Nah, diukurnya tentu ke khalayak kita gunakan kuesioner atau ini kalau survei ya, kalau misalnya pakai interview ya boleh dengan pedoman wawancara. Ini contoh saja yang pernah dilakukan, misalnya kita tanya kepada media untuk media website ya, website memberi informasi yang lengkap kepada saya. Jadi diukur dengan skala Likert, sangat tidak setuju sampai setuju, sangat setuju ya. Berisi informasi yang masuk akal beralasan, memberi informasi yang terbuka, ya, disampaikan di website jelas, ya, website berisi informasi terbaru. Ini contoh ada penelitian untuk KPPU kemarin, ya, berisi informasi yang akurat, diberikan di dalam website membantu saya misalnya ya. Ini diukur sangat tidak setuju sampai sangat setuju, nanti digabung gitu ya dengan ke seluruh responden yang ditanyakan. Untuk medianya juga ditanya, di contoh pertanyaannya, website disusun dengan tata letak yang bagus, ya tata warnanya bagus, kualitas foto, mudah diakses, mudah digunakan, itu ditanyakan. Oke, masih dengan sangat tidak setuju sampai sangat setuju. Baik, ini contoh kuesionernya, hasilnya itu bisa dikonversikan ke dalam bentuk indeks kepuasan. Jadi kalau tadi nilainya range-nya dari 1 sampai 7 misalnya ya, ini ada di angka rata-rata 5 gitu, dikonversikan ke indeks kepuasan dengan range 0 sampai 100, itu ada di titik sekitar 70-an ya. Ini yang kita bisa sebut sebagai indeks kepuasan terhadap pesan gitu ya. Predikatnya bisa kita kita konversikan juga mau pakai ABC atau dengan kinerjanya ya sangat baik, baik atau seterusnya. Ini pengelompokan saja, pengelompokan nilai ya. Ini yang umum digunakan. Oke. Baik, yang terakhir evaluasi outcome ini paling sulit karena memang diukur dari keseluruhan gitu, dari dampak yang didapat. Kalau yang bagus banget itu dilakukan pre-test dan post-test. Jadi kita lihat dulu sebelum pesan itu disampaikan, kondisinya seperti apa. Apakah audiens kita tidak setuju, punya pendapat tertentu gitu misalnya ya, setelah ada pesan yang kita sampaikan, lalu apakah ada perubahan ya. Contoh yang sekarang deh, kita katanya mau, bukan katanya, kita mau ada vaksin ya, vaksin coronavirus itu. Banyak orang yang masih merasa ragu terhadap vaksin itu. Ada yang takut, ada yang apatis gitu ya, ada yang pokoknya kontra lah gitu, nggak mau divaksin, entah takut, entah alah percuma juga katanya gini-gini. Ada dampak negatifnya, ada side effect-nya kayak gitu ya. Atau bahkan ada yang waktu kemarin tuh ada yang berbayar gitu ya, apa sekarang katanya gratis, nggak tahu lah. Jadi masih banyak ketidakjelasan gitu ya di kalangan masyarakat. Nah, kita lihat sudah banyak informasi-informasi yang disampaikan ya, terutama mungkin dari pihak Kementerian Kesehatan ya, ini tugas PR mereka sudah dilakukan apa namanya, pesan-pesan yang diberikan terkait vaksin ini. Nah, di awal-awal itu diukur gitu ya, misalnya terhadap sekian responden gitu, mereka berapa yang setuju, berapa yang berminat untuk mengikuti menerima vaksin misalnya ya. Nah, nanti setelah pesannya itu disampaikan dalam durasi waktu tertentu, diukur lagi gitu, apakah ada terjadi perubahan gitu. Ternyata enggak juga gitu ya, atau malah banyak yang tetap aja nggak mau divaksin misalnya atau apa gitu. Jadi bisa dibuat dengan penelitian yang disebut longitudinal gitu. Jadi
2 waktu gitu ya, di awal sebelum pesan disampaikan dan sesudah gitu. Tapi kalau sulit misalnya terbatas dana dan sebagainya, bisa dilakukan di akhir saja. Jadi, apakah lalu kalau, vaksin gitu kan ya, kita tanyakan, setelah membaca pesan ini apakah Bapak Ibu, berminat atau bersedia, divaksin gitu ya, iya iya. Nah itu kan sudah, diasumsikan memang sebelumnya dia nggak mau gitu ya, karena kan memang kondisinya belum 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 pernah orang divaksin gitu. Jadi, bisa saja dilakukan di akhir gitu ya. Nah ini, yang penting kita mengukur adanya perubahan atau, apa namanya, perbedaan lah gitu ya, pendapat, sikap, dan, perilakunya gitu. Oke, ini contoh-contoh yang, sangat sangat beragam gitu ya kalau kita bicara evaluasi outcome. Misalnya ya ada di sini, dalam 6 bulan meningkat 20% jumlah karyawan yang mengenal bahwa detektor asap dapat mengurangi jumlah korban kebakaran. Jadi saat ada pesan di suatu perusahaan gitu ya atau suatu gedung, sosialisasi tentang, detektor asap gitu. Jadi, karyawan-karyawan di gedung itu ngerti apa enggak gitu ya. Lebih dari 12 bulan terakhir setidaknya 75% penduduk memiliki sikap positif terhadap bandar udara. Ini ada bandar udara yang mau dibangun di suatu daerah gitu ya, ada yang, "Oh demo nggak boleh, bangun bangun bandar udara di tempat kita," kayak gitu. Lalu dibuatlah, apa, sosialisasi, bukan penyuluhan ya, maksudnya Eee, pendekatanlah ke penduduk sana bahwa ini loh bandara gini 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 kan gitu ya. Contoh lain jumlah masyarakat yang menyumbang dana bagi lingkungan, pada program PS Your Earn meningkat 13% menjadi 25%. Jadi, bantuan gitu ya, "Ayo kita bantu untuk, lingkungan ini mengatasi pencemaran lingkungan bla bla bla." Itu dulunya cuma 13% dari yang, berminat, sekarang jadi, naik gitu ya. Pemahaman dari 35% menjadi 50% dalam 8 minggu kampanye peluncuran produk baru ya. Nah jadi, ada produk, baru entah kosmetik atau apa gitu ya, ini usia audiensnya juga jelas, dulu 35% naik jadi 50% dalam waktu berapa nih ya, dalam waktu 8 minggu. Nah ini juga juga perlu diukur nih durasi waktunya kapan gitu ya. Oke, ini contoh lagi, memposisikan layanan sebagai yang paling ramah pada pasar dalam periode 12 bulan pada 70% penggemar berat coklat ya. Eee, Posisi Guinness minuman bagi pria tua yang tidak modis menjadi minuman bagi kalangan muda selama 2 tahun pada peminum pria usia 25-45. Jadi ada rebranding dari, minuman Guinness gitu ya, dulunya dikonsumsi oleh pria yang lebih tua usianya, lalu dia mau rebranding ke kalangan muda, kan dibuat, campaign-nya gitu ya, bahwa ini minuman bla 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 bla, kayak gitu. Oke, menjaga merek X sebagai merek pilihan mesin fotokopi sebanyak 50% pengguna di perusahaan dengan karyawan lebih dari ini ya. Jadi ada peningkatan, mengumumkan penjualan dan menciptakan 7% awareness 1 hari sebelum penjualan dimulai ya. Nah, jadi jelas ada ukurannya kalau kita lihat outcome itu ya. Oke, perubahan lain ini perubahan kesadaran atau pemahaman ya atau sikap. Ini juga kita bisa tanyakan misalnya berapa banyak yang mengubah pendiriannya setelah mendengar atau membaca, pesan yang kita sampaikan ya. Misalnya kampanye rokok rendah tar, jumlah orang yang setuju itu, dari 36% menaik ya, berubah menjadi 67% setelah, kampanye ya. Oke, beberapa, evaluasi lain yang bisa melengkapi, penilaian ya atau evaluasi kita, sering juga diukur, sampai kepada, identity, image, dan reputation. Jadi setelah ada pesan yang kita, sampaikan itu bagaimana, eee eee, pemahaman, audiens terhadap ketiga hal ini ya. Jadi corporate identity misalnya logo, warna gitu ya, itu
apakah sudah dikenal oleh publik ya, mungkin dulunya mereka nggak tahu gitu lalu jadi mengenal. Masuk ke image ya, apakah ditangkap dengan baik image-nya gitu ya, positifkah, dan yang terakhir reputation, jadi respect, esteem gitu ya, itu bagaimana mereka menerima, menghormati lah ya, menganggap baik lah gitu ya penilaian terhadap suatu organisasi atau suatu produk gitu. Ini juga bisa diukur. Baik, dan satu lagi yang sekarang rame, banyak sekali orang merasa perlu mengukur customer engagement, terutama di media sosial ya, itu sekarang banyak diminta untuk mengukur seperti ini. Ini dari Evans et al. Tahun 2010. Dia punya 4 kriteria ya. Yang pertama consumption, curation, creation, dan collaboration. Jadi consumption itu tahap keterlibatan. Ya, berapa orang yang baca, berapa yang download, berapa yang melihat itu ya, melihat kontennya gitu. Kita lihat kalau di YouTube lah jelas gitu berapa yang views ya. Kemudian curation itu tahap bagaimana pelanggan atau audiens itu memilih, menyaring atau memberi tanggapan ya. Kita lihat kalau di beberapa platform itu ada komen ya, di YouTube, di Instagram itu orang bisa komen ya. Kemudian creation ini menciptakan konten, jadi misalnya orang lalu men-share gitu ya, lalu mengutip konten kita gitu ya. Kemudian yang terakhir collaboration, bagaimana proses sebelumnya ya, yang menciptakan aktivitas baru ya. Jadi membangun aktivitas baru dari si audiens ini ya, collaboration mereka. Terakhir ini sampai kepada pemakaian atau pembelian produk yang disampaikan gitu ya. Oke, ini sekedar indikator saja kalau memang mau dilakukan sampai detail bagaimana yang disebut customer engagement ya terhadap suatu pesan yang kita sampaikan gitu. Baik, metodenya bisa secara umum kita lakukan secara keseluruhan itu mulai dari survei, eksperimen mungkin, konten analisis tadi ya, kita gunakan kuesioner, interview, FGD juga boleh, atau observasi, kita lihat, kita pantau ya. Baik, itu saja materi untuk evaluasi pengukuran ya, mengukur pesan humas yang kita sampaikan. Dengan harapan hasilnya baik. Kalau ada kekurangan, kita bisa berikan rekomendasi atau saran untuk perbaikan pada pesan-pesan berikutnya. Baik, terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.